Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Saat inilah waktunya bagi kami berdiam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Inilah waktunya bagi kami meneduhkan hati kami, membuka telinga pikiran kami, supaya Allah Roh Kudus bekerja leluasa untuk menyatakan kehendak-Nya bagi kami, pengikut-pengikut-Mu, yang telah mendengar tentang Kristus, mengenal Kristus, dan saat ini mengikut Kristus. Biarlah di minggu biasa ini, penghayatan kami sebagai orang-orang yang mengikut-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Dan juga kami dapat mempraktekkan kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu, yang akan diterangkan di dalam sabda Tuhan hari ini. Kiranya sabda Tuhan disampaikan kepada setiap kami, dapat meneguhkan, menguatkan, menghibur, tetapi juga mendandani dan membaharui kehidupan kami. Baik bagi kami semua yang mendengarkan, maupun hamba-Mu sendiri yang Kau percaya untuk memberitakan. Mari berkaryalah leluasa ya Allah pada waktu ini. Kami siap membuka diri kami bagi sabda-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan jalannya pemberitaan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 42. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya
Petrus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam laku keseharian. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita telah berada pada minggu kedua setelah Epifani yang disebut dengan minggu biasa. Dan di dalam minggu biasa kita biasanya berbicara tentang bagaimana kita sebagai umat ini merespon karya Tuhan di dalam hidup kita. Maka tema kita berbicara tentang mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Ada satu kalimat bijak umat sekalian yang kerap dipakai, dikutip begitu ya, yang mengatakan seperti ini. Menjadi orang penting itu baik, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Kalimat bijak ini kalau kita perhatikan memainkan dua kata menjadi pesan yang bermakna. Kalau kita lihat di sini, kata itu diulang adalah kata penting dan kata baik. Kalau kita menangkap pesannya, kira-kira kalau mau dipersingkat, jadilah orang baik, karena itu lebih penting kata kutipan ini. Tapi sejujurnya Bapak Ibu Saudara, andai kata ya, di dunia ini orang itu cuma terdiri dari dua orang ini. Ada orang penting dan orang baik. Bapak Ibu Saudara, anak-anak di sini, pilih jadi orang penting atau jadi orang baik? Pilih jadi orang penting apa jadi orang baik? Hah? Gak ada yang mau jadi orang penting? Orang baik gitu ya. Kalau di gereja itu semuanya pengennya jadi orang baik gitu ya. Lalu tapi mengatakan orang penting dan orang baik gitu ya. Kenapa harus dipertentangkan sih? Dua-duanya kan bagus. Orang penting ya oke, orang baik ya oke. Kalau bisa ada orang penting dan orang baik kan oke gitu loh. Pilihan ini memang sama baiknya. Kalau ada orang penting dan orang baik, itu luar biasa. Ketika ada orang penting yang punya privilege, lalu privilege-nya itu dipakai untuk mendatangkan kebaikan atau menjadi orang baik tadi itu, alangkah luar biasanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di dunia ini ada orang penting yang sekaligus orang baik? Orang penting sekaligus orang baik. Bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang tokoh yang boleh dikatakan dia orang penting, tapi juga orang yang baik. Yakni Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini orang penting karena dia dipercaya dengan tugas penting. Maka dia harus ada nih, penting. Apa tugas Yohanes Pembaptis? Dia menjadi pendahulu, menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Dia menjadi suara yang berseru-seru supaya orang bertobat dan siap menyambut Mesias. Kan penting sekali tugasnya. Yohanes ini orang yang penting. Pada saat yang sama,
ketika dia jadi orang penting, ada godaan untuk menjadi orang yang tidak baik. Mengapa? Kalau kita lihat pada perikop sebelum bacaan kita hari ini, Yohanes ini kan sangat populer, sangat terkenal, punya banyak pengikut. Saking luar biasanya, maka orang menyangka dia yang orang penting ini adalah Mesias. Karena dilihat-lihat, kok cocok ya dia jadi Mesias. Orang mencermati, kok cocok ya. Ini godaan. Sehingga Alkitab sampai mencatat, ketika orang menanyakan apakah engkau Mesias, diberi penegasan. Dia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Itu cerita sebelumnya. Kalau kita bayangkan godaan Yohanes ini luar biasa sulit. Ketika dia yang sudah jadi orang penting ini mendapat godaan jadi orang yang melenceng dari jalan kebaikan, bisa jadi orang yang gak baik karena ngaku-ngaku jadi Mesias, dia tidak lakukan itu. Mengapa ini bisa terjadi? Terjadi ketika dia tahu dia memang punya tugas penting, orang penting, pembuka jalan bagi Mesias. Tetapi dia bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah Mesias itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam bacaan kita hari ini, kita menunjukkan konsistensi sikap bahwa dia ini tahu dirinya orang penting, punya tugas penting, tapi menghayatinya dengan baik. Yohanes menunjukkan kepada kita, pada bacaan kita, bahwa aku bukan yang terpenting, aku bukan Mesias. Injil Yohanes mencatat waktunya, terjadi keesokan setelah peristiwa ditanya apakah engkau Mesias tadi itu. Dan secara konsisten, Yohanes menjalankan perannya sebagai orang penting tapi bukan yang terpenting ini dengan menunjukkan kepada orang banyak bahwa Yesuslah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesuslah Mesias yang dinantikan itu, bukan aku, dia. Lalu dia bersaksi pada peristiwa pembaptisan Yesus yang dia saksikan, ada tanda bahwa Yesus ini sang Mesias, anak Allah itu. Yohanes konsisten untuk mengatakan yang terpenting adalah Mesias dan aku bukan Mesias. Lagi-lagi keesokan harinya ditunjukkan konsistensinya ketika dia melihat Yesus bersama dengan dua orang muridnya. Yohanes kembali menunjukkan kepada muridnya, tadi kepada orang banyak, ini kepada muridnya, bahwa Yesuslah sang anak domba Allah. Padahal yang terjadi selanjutnya, kedua murid Yohanes ini meninggalkan dirinya dan mengikut Yesus. Dari orang yang punya pengikut, demi yang terpenting adalah Mesias, dia bersedia ditinggalkan dan dilupakan. Dia tetap menjadi orang yang melakukan tugas penting dan jadi orang yang baik. Selanjutnya, salah satu murid yang dibawa oleh Yohanes untuk mendengar dan kemudian mengikut Yesus, mengenal mengikut Yesus ini adalah bernama Andreas. Andreas ini tidak populer, tapi dipakai menjadi saksi bagi Simon. Jadi kalau kita cermati pada Injil itu
Nama Andreas tidak terlalu sering disebut dibandingkan Simon Petrus. Tetapi keberadaan Andreas ini menjadi menarik. Karena dia dipakai meskipun tidak populer. Membawa orang lain untuk berjumpa. Dan kemudian mengikut Yesus. Andreas ini boleh dikatakan punya tugas yang penting, orang penting. Tapi juga melakukan tugasnya dengan baik. Mengapa? Karena ketika berjumpa dengan Simon, dia tidak mengatakan aku telah menemukan Mesias, tapi kami telah menemukan Mesias. Dia cuma saksi. Fokusnya adalah Mesias, bukan dirinya sendiri. Seperti Yohanes, Andreas pun melihat siapa yang terpenting, yakni Yesus, bukan dirinya yang meskipun melakukan tugas penting, orang yang penting, tapi bukan yang terpenting. Mari kita merenungkan tema kita yang berbicara tentang mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus ini, untuk melihat seperti apa kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah mendengar, sudah kenal, dan sekarang ikut Yesus. Ada dua hal yang hendak kita renungkan. Yang pertama, seorang yang sudah mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus, saya rasa harus sampai pada penghayatan seperti yang pertama ini. Bahwa aku ini penting, tapi bukan yang terpenting. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di sini. Bapak Ibu Saudara-saudari percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah orang penting? Walaupun tadi pada milih orang jadi orang baik, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudari ini adalah orang penting. Percaya enggak? Kok percaya kenapa? Percaya kalau orang penting? Saya mau buktikan nih ya. Kita baru saja merayakan Natal. Baru aja masuk di minggu-minggu biasa. Natal itu kan mengingatkan kita tentang Allah yang datang ke dunia. Allah yang repot gitu ya. Meninggalkan kemuliaannya, kemudian menjadi bayi yang gak berdaya. Untuk apa? Untuk kita orang-orang penting. Kalau kita bukan orang yang penting, Allah gak perlu repot-repot melakukan karya yang luar biasa itu. Biarin aja orang gak penting. Tapi karena kita adalah orang-orang yang penting, maka dia datang menyatakan kasih dan karya keselamatan itu. Maka yakinlah kita ini orang penting. Tapi jangan merasa menjadi orang yang terpenting. Sehingga kita selalu mau misalnya diutamakan tapi tidak bisa mengutamakan. Kita hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengar. Banyak relasi rusak satu dengan yang lain. Oleh karena orang ingin dirinya menjadi yang terpenting. Mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus itu sampai semestinya pada sikap iman ini. Terima kasih Tuhan, aku ini orang penting. Tapi dengan segala kerendahan hati aku tahu aku bukan yang terpenting. Karena yang terpenting adalah Engkau ada dalam hidupku. Engkau ada dalam hidup sesamaku. Bukan aku yang terpenting. Itu poin yang pertama. Pertanyaannya buat kita. Apakah sebagai orang-orang yang sudah mendengar, mengenal, dan mengikut Kristus, kita menghayati hal ini? Bersyukur karena kita orang penting. Tapi kita ini bukan yang terpenting. Tuhan dan kehendaknya lah yang terpenting. Yang kedua,
kita nggak cuma dipanggil jadi orang penting, tapi juga jadi baik. Lagi-lagi saya permainkan dua kata tadi ya. Aku baik, tapi bukan supaya aku penting. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Di dalam kisah tadi, kita melihat karya Allah, Tuhan Yesus, yang memakai Yohanes untuk menjadi sang pembuka jalan, lalu kemudian memperkenalkan supaya orang mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus pada Andreas. Dan itu terjadi. Yohanes membuat Andreas mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Andreas pun demikian. Dia bersaksi dan membuat Simon mendengar, mengenal, dan mengikut Tuhan Yesus. Yohanes menunjukkan panggilan Allah kepada orang banyak, memang secara khusus pada Andreas, membuat Andreas berjumpa Yesus. Andreas menunjukkan panggilan ilahi kepada Simon, yang membuat Simon mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Injil Yohanes ini agak berbeda kisah ketika berbicara tentang pemanggilan murid-murid. Jadi kalau di Injil lain Yesus sendiri yang menjumpai dan memanggil murid-murid itu. Tapi kalau dalam Injil Yohanes ini Yesus memakai orang-orang untuk memanggilnya menjadi muridnya. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes dan Andreas. Tuhan memakai Yohanes dan Andreas sebagai orang penting untuk menyatakan panggilannya. Tapi sekaligus mereka jadi orang baik. Mereka jadi orang baik bukan supaya mereka penting. Mereka jadi orang baik supaya orang mengenal Yesus. Apa maksudnya jadi orang baik supaya jadi orang penting? Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Biasanya terjadi di seputar pesta demokrasi. Kita akan sering melihat orang-orang baik. Ngasih bantuan ini, ya kan? Ngasih ini itu, kan orang baik gitu ya. Tetapi tujuannya adalah supaya mereka menjadi orang penting. Nah, kalau dapat nanti diterima nggak ya? Diterima aja, kan ada orang baik. Tapi tujuannya supaya jadi orang penting. Di sini kita dipanggil untuk jadi orang yang baik, tapi bukan supaya kita jadi orang yang dianggap penting. Kita menjadi orang baik supaya orang bisa melihat yang terpenting, yakni Tuhan Yesus sendiri. Di dalam semua agama, selalu ada pemimpin-pemimpin agama yang begitu karismatis dan tidak jarang dikultuskan. Sehingga para pengikutnya biasanya berani mati gitu untuk sang pemimpin ini. Di semua agama. Kalaupun gak berani mati, biasanya rela untuk berjumpa, mengikuti kegiatan begitu ya. Bahkan berdesak-desakan untuk berjumpa dengan tokoh karismatis ini. Berbeda dengan tokoh karismatis itu, Yohanes dan Andreas menuntun orang melihat Yesus bukan diri mereka. Pada tokoh-tokoh karismatis itu kerap kali ketika mereka dikultuskan, membuat kita melupakan Tuhan yang ada di balik kehebatan mereka. Yang kita lihat adalah kehebatan orang itu. Mata kita teralihkan bukan kepada Tuhan tapi kepada orang itu. Panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar, mengenal dan mengikut Yesus
bukan untuk mengalihkan pandangan orang dari Tuhan, sehingga melihat diri kita sebagai orang yang penting, orang yang baik tadi itu. Mendengar, mengenal dan mengikut Yesus berarti kita seperti Kristus yang rendah hati, yang rela seperti Yohanes, kalaupun dilupakan dan ditinggalkan, yang penting Yesus dimuliakan. Bukan aku yang penting, tapi Yesus yang terpenting. Ibu Teresa pernah mengungkapkan kalimat ini, bahwa ketika kita berkarya, karya kita itu adalah karya Kristus. Dan dengan demikian kita ini hanya alat-alatnya yang melakukan tugas kecil kita, lalu kemudian menghilang. Karena bukan aku yang terpenting, Yesus yang terpenting. Kita perlu belajar jadi orang penting, juga sekaligus orang baik, yang membuat nama Tuhan didengar, dikenal, dan diikuti ketika melihat hidup kita. Meskipun kemudian kita mungkin harus menghilang dan dilupakan. Maka pagi ini, mari kita perjuangkan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Yang seperti apa? Pengikut Kristus yang adalah orang penting, juga orang baik, yang membuat Yesus didengar, dikenal, diikuti, meskipun kita menjadi tidak penting demi Kristus. Karena Kristuslah yang terpenting. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghayati hal ini sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan menolong kita. Amin.